Selamat sore para pemirsa TVRI di mana saja Anda berada. Semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan dan semua yang sedang menonton ini dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Karena beta di sini juga dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Di studio juga sudah hadir 4 orang komik yang katanya lucu, utusan dari Stand Up Indo Kupang. Selamat sore semua teman-teman. Kabarnya kemana? Baik, Bu? Baik. Amin. Kabar baik semua ya. Tidak ada yang sakit-sakit ya? Oh, tidak ada. Ya, oke. Teman-teman dan juga pemirsa di rumah, seperti biasa kita akan ada dalam acara Ketawa Rame-Rame kurang lebih 1 jam ke depan dengan 2 sesi, yaitu sesi yang pertama adalah sesi stand up comedy dan sesi kedua adalah sesi talk show. Ini para komika sudah siap. Siap. Kira-kira yang materinya belum beres yang mana nih? jangan saling bertunjuk di sini. Rasa diri kalau memang tidak beres langsung kasih tahu, ini beta agak parah. Beres hantam. Iya. Karena beta sudah usul beberapa kali kalau nanti TVRI siapkan properti pisau panjang. Jadi kalau komika tidak lucu, iya nanti host yang tikam. Ya, tapi tema kita hari ini adalah playdoy komedi. Playdoy, tahu playdoy? Bermain doi, main doi. Playdoy ya. Playdoy komedi. Oke, kita tidak usah berlama-lama lagi karena mungkin pemirsa di rumah juga sudah tunggu seperti apa jokes-jokesnya para komika ini dengan tema playdoy komedi. Kita duluan dari mana nih? Yang cewek atau yang cowok? Dari yang merah, biasa dari yang dulu. merah berani. Oke, silahkan Mas Boy. Oke, terima kasih kakak. Perkenalkan beta Boy Junior, soalnya Boy Senior itu yang bapak. Dan kalau berbicara tentang hukum nih, yang langsung terngiang di kepala itu adalah aturan. Dan jujur beta orang yang sekarang soalnya ikut aturan jo, apalagi kayak mengenai waktu begitu. Beta sekarang waktu suka molor-molor jo. Mungkin hanya di TVRI sih. TVRI saya buat beta bisa tepat waktu kayak sekarang. Jadi Disiplin beta waktu. Disiplin, ya. Kalau sonde berat, makanya beta takutnya punya ketidakdisiplinan waktu ini akan terbawa sampai beta berkeluarga. Takutnya saat bepu istri hamil, 9 bulan, mau melahirkan, terus mau antar ke rumah sakit, beta tunda. Dan tunggu nanti, terakhir anak lahir datang langsung minta makan nasi. Ya. Oke. Tapi Iya. Pisau, tolong pisau. Ya, lanjut. Tapi kalau omong soal hukum, beta bersyukur bisa lahir dan besar di Indonesia. Karena meskipun bagaimana hukum di Indonesia ini masih masuk akal, masih masuk akal. Meskipun ada pro kontra tapi soalnya masalah. Karena ada beberapa hukum di negara lain tuh yang ada aturan tuh yang menurut beta kayak kalau di Indonesia soalnya bisa diterima begitu. Misalnya? Kayak di Korea Utara tuh ada aturan kalau laki-laki dia punya gaya potong rambut tuh hanya ada 10. Soalnya boleh buat selain itu. Dan itu juga potong pendek. Jadi kalau kayak kakak bosan di Korea Utara berarti orang tembak mati di pesawat. Iya. Dan selain di Korea Utara juga di Singapura tuh beta pernah baca kalau di sana tuh aturan keras. Soalnya boleh buang sampah sembarangan begitu. Jadi kalau buang sampah sembarangan itu bisa kena denda. Apalagi kalau misalnya kau buang sampah sembarangan dan kedapatan sampai lebih dari 3 kali, itu kau akan dikasih pakai kalung dengan tulisan ini saya adalah sampah begitu. Tapi pakai bahasa Mandarin, bahasa Singapura sana. Itu bilang apa kalau bahasa Singapuranya bilang apa? Itu yang beta belum cari tahu. Oh. Jadi beta bayangkan saya kalau seandainya itu diberlakukan di kotong Indonesia, apalagi karena NTT Kupang begini. Kayak ada yang buang sampah sembarang kasih pakai kalung dengan tulisan saya sampah begitu. Beta yakin orang juga akan pernah toy dengan itu. Karena percuma di Kupang kalau tulis saya adalah sampah tapi pakai bahasa Singapura, juga orang sana akan mengerti. Oh iya. Dan omong tentang sampah, bukan di Singapura saya nggak ada aturan buang sampah sembarangan, tapi koton di Indonesia juga ada. Bahkan hukumannya tuh bisa kurungan 10 sampai 60 hari. Bahkan ada dendanya tuh bisa dari 100.000 sampai 20 juta denda kalau buang sampah sembarangan. Tergantung besaran sampah ya? Iya, tergantung besar sampah. Jadi menurut beta kalau dengan aturan begitu sampah masih berserakan di mana-mana, masih orang soalnya peduli masih buang sampah sembarangan. Kayaknya yang salah bukan di aturan atau hukumannya yang diberikan begitu.
menurut beta yang salah mungkin di bagaimana cara mensosialisasikan buang sampah yang tepat tuh bagaimana. Jadi kan kebanyakan kau lihat apalagi sekarang tahun-tahun politik biasanya para politisi atau pejabat tuh kasih contoh mereka turun pilih sampah, Turun langsung, ajak buang sampah, pilih sampah di pinggir jalan, pilih sampah. Kalau menurut beta itu kurang tepat. Yang menurut beta lebih tepat tuh dong buang sampah sembarangan, terus ketahuan dan dong langsung bayar denda cash 20 juta. Kalau menurut beta itu lebih pasti. Jadi masyarakat juga bisa lebih takut untuk ini apa gitu. Takut untuk saat dong naik pasti dong akan korupsi untuk tutup kembali uang buang denda sampah. Beta Bojinil, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang. Ini intinya kita jaga kebersihan ya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Siap. Ya Kak Boy, walaupun punchline-nya tidak ada. Punchline-nya tidak ada, ini lebih ke pesan-pesan. Ya. Pesan moralnya dapat. Di NTT ada, kalau dapat tangkap dari Pak Victor langsung push up nah. Ya, sebaiknya kau langsung sadar diri Pusat memang baru buang sampah. Pusat memang baru buang sampah. Oke, terima kasih karena sudah berusaha. Walaupun datar sih kalau menurut beta. Pasti teman-teman di rumah yang nonton juga suka tertawa terbahak-bahak. Silahkan Kak Iren dulu. Kita dengar dari komika cewek. Oke, selamat sore pemirsa yang di rumah. Selamat sore. Selamat sore juga kakak-kakak. Perkenalkan beta Iren Bani. Kalau tema kita hari ini tentang hukum dan di pandangan masyarakat tuh kalau kita wanita tuh awam tentang hukum. Yang beta dengar ada istilah hukum itu bisa dibeli. Kalau hukum bisa dibeli kira-kira itu perdagangan jenis apa? Itu yang beta bingung. Seandainya kalau 1 bit bisa 2 bit. Masuk bit kedua. Seadanya hukum itu kalau bisa dibeli mungkin beta over kembali kau jual kilos. Dan kalau memang hukum itu bisa dibeli maka kemungkinan besar pengacara dong tuh kotong bisa sebut dong dengan Papa Lele. Ya, hukum itu sensitif dan susah ditebak. Seperti wanita sensitif dan susah ditebak. Banyak orang yang bisa tersandung hukum, tapi tidak banyak orang yang bisa taklukkan hukum. Untuk taklukkan hukum itu lebih susah daripada taklukkan seorang perempuan. Kalau untuk taklukkan seorang perempuan tuh cukup dengan usaha dan berjuang. Ya, kalau hanya menginginkan dari jauh itu sama saja dengan hukum diri. Iya ya, ya kita paham lah, kita yang usia begini paham lah, mohon dipahami. Ya, dan satu lagi ada istilah bermain-main dengan hukum dan kebal hukum. Ya, ini istilah kalau di kalangan artis Indonesia itu sudah banyak yang disebut artis bermain-main dengan hukum. Sedangkan kalau yang kebal hukum yang beta tahu dan beta temu itu hanya ada di artis-artis luar negeri. Kebal hukum. Ya, maklumlah artis luar negeri kebal hukum. Itu beda kalau lu cuman laki-laki kampung dan lu modal minum laru 1 botol terus lu sok-sok kebal hukum pencuri ayam 1 ekor. Kebal hukum baru pencuri ayam 1 ekor itu ayam hanya harga 75.000 tapi kalau warga tangkap lu dong pukul lu sampai bisa kokoreo. Ini bit terakhir ya Ibu Iren. Iya, terima kasih. Sekian dari beta Iren Bani, selamat sore. Iya, sebenarnya beatnya Ibu Iren masih banyak juga, tapi beta yang batasi. 1 komik harus 3 beat. Sebenarnya lucu kalau omong hukum nih. Tadi Ibu Iren stand up tentang hukum, menurut beta lucu. Kalau stand upnya di depan Pak Hotman Paris, Pak Otto Hasibuan, itu beta yakin sekali dong akan ketawa. Ini yang kuat, paling kuat. Pasti tertawa. yang kokoreo itu kamu. Ya, yang paling kuat tertawa nih. Nanti di terakhir ya, kita dengarkan jokesnya Bang Tato. Oke baik, terima kasih. Perkenalkan beta Renolo Gapati atau biasa dipanggil Bang Tato. Ini kita bicara soal hukum ya. Kalau bicara soal hukum ya dari BEM Tampang nih ya. Kriminal. Ketemu bangun tidur juga, katong akan ingat aturan-aturan dan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Itu memang harus. Karena segala sesuatu ketemu tindak tanduk pasti aparat penegak hukum akan cium, akan ikut terus. Omong-omong tentang hukum ada pidana, perdata dan salah satu hukum yang mungkin beta rasa agak sensitif tuh kayak ini pencemaran nama baik tuh.
Kayak tadi waktu Engki bilang ternyata Ibu Iren ini membayangkan beta membentuk jari. Itu beta. Iya, ya. Sebenarnya Itu beta- pencemaran nama baik. Ya. Ya. Itu bukan pencemaran dong yang cemarkan beta nama. Tidak. Itu Tapi kalau selama saksi-saksi mendukung beta rasa Iya. bisa. beta sebagai saksi kalau ya kan sekedar mengagumi, boleh tunjukkan jari-jarinya. Oke. Ini ibu jari semua nih, ibu jari semua. Oke. Iya. Dan kalau ketong Lanjut. dan kalau misalnya gini, kalau ketong mau ngomong tentang hukum, ada satu istilah bahwa di negara nih kadang hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Dan itu memang terbukti ya. Iya. Ada beberapa kasus yang biasa ketong lihat di media-media, sering pejabat-pejabat itu kayak nenek-nenek yang mungkin dia kelaparan, dia curi ubi, dia dihukum. Sudah durasi waktu hukumannya, lama waktu hukumannya itu hampir selisih sedikit dengan koruptor gitu toh. Terus beta punya satu tips bagaimana kalau misalkan ini mau 2024 kayak legislatif, kayak pilkada gini kan banyak yang umbar-umbar janji. Itu mungkin kita harus bikin satu undang-undang tentang pembohongan publik. Ya, karena selama ini kan gini, ketika ketong masyarakat ketong merasa ketong selalu ditindak, dihukum, woi lu pencemaran nama baik, beta pejabat, beta punya program begini-begini, lu ini real. Real Madrid ya. Real Madrid, bukan real. Iya. Ini real. Biasa kalau komedi kan sengaja omong salah biar Iya. lucu. Iya, Walaupun lucu. itu memang salah. Siap. Iya. Jadi kayak misalnya kayak kotong sebagai daerah pemilih gitu ada caleg yang memang dia tipu kotong gitu toh. Ada yang bilang kalau beta terpilih nanti bapak mama dong beta akan bangun jalan. Dan itu memang dia bangun jalan. Oh, bangun jalan maksudnya kabur begitu. Kalau memang dia sendiri bisa bangun jalan mau buat setapak kecil, dia kan sudah berjanji, itu pembohongan publik. Iya. Dikeluarkan oleh satu orang untuk membohongi beberapa pemilih. Dan beta rasa mungkin di Indonesia harus diterapkan seperti itu. Harus diterapkan hukum yang bisa mengatur ini pembohong-pembohong ini. Para pembohong ini, kita jangan terlalu fokus di tipikor, jangan terlalu fokus di yang lain-lain. Ini hukum yang sebenarnya sebelum dong menjabat, ini sudah terjadi berulang-ulang gitu. Makanya pentingnya ada jejak digital tuh Ya, gitu. jejak Jadi digital. sebentar tinggal kotong buka. Itu Kotong aku buka, ya. lalu omong bilang mau Ya. bangun ini. Apalagi kayak dulu di BEM Kompleks tuh ada satu politisi, dia tuh kan sampai bilang, "Bapak mama dong kalau sudah dipilih beta, be yakin sa kurs rupiah malah mah." Ih monyet lu kayak sama kayak tal pengaruh kayak Bill Gates begitu ya. Bisa dia terpilih. Lu terlalu ngaruh sampai Tal ngaruh apa kayak sampai bursa saham menurun. padahal di kota. Kalau mau tentang hukum, tentang pledoi hukum, pembelaan hukum, katong nih sebelum kita mengenal adanya KUHP, pidana perdata, dari kecil itu memang beta sudah bermasalah dengan hukum. Kalau misalnya mama suruh beta tarik air di sumur, biasa beta tarik dan itu beta kena hukum. Saat itu beta mau ngeluh di mana, beta mau ajukan banding di siapa? Ajukan banding di BEM Bapu injak tambal. Berasa begitu sah. Oke, terima kasih Bang Tato. Kak Renol, terima kasih. Ini sudah ada 3 komik yang perform, yang sudah kasih jokesnya. Kita dengar punchline-nya di ending, biasanya begitu. Biasa ada premis, ada setup, ada half, dan punchline. Selamat sore. Waduh, lucunya. Terlucu. Ini baru selamat, saya lucu nih. Ya, selamat sore, perkenalkan beta Engki. Bicara soal hukum itu pasal 603 itu mengenai tentang orang yang melakukan korupsi. Itu koruptor lah begitu. Dia akan dihukum minimal 2 tahun penjara. Kalau maksimal itu 20 tahun penjara. Orang yang melakukan suap itu maksimal penjara itu 5 tahun. Makanya dari situ tuh beta tuh selalu takut untuk duduk makan sama-sama dengan punya maitua. Itu karena dia tuh orangnya manja. Oh, Jadi kalau ujung-ujung ujung-ujung- asmara. Ya, Kita lemah. sudah semua sudah tebak nih. Dia maksudnya kan Oke. Suap maitua dia toh? biasa kan minta suap. Jadi dia bilang, "Colo kira-kira ame dulu. Ini suap saya itu beta penjara 5 tahun."
Sedangkan beta baru pacaran dulu sampai surasa ke dalam penjara. Bagaimana kalau beta tambah suap? Itu sah. Iya, oke, itu satu bit. Dan semoga pacarnya Dan, pulang perlu lihat sendiri ya. Ya, minta maaf. Ya, dan kasus hukuman untuk orang yang pencuri ayam itu tuh dia punya hukuman itu minimal 2 tahun, maksimal 7 tahun. Kalau dia pencuri bawah dengan kandang itu itu maksimal 10 tahun penjara. Nah, itu baru dia punya hukuman, belum dia punya denda. Nah, kalau denda itu biasa tergantung dari model ayam. Kalau ayam dari Surabaya itu biasanya denda 1 juta. Kalau ayam, ya beda. Kalau ayam dari Bandung itu 1,5 juta bisa nego. Ya. Kalau ayam lokal itu biasanya Ya, sudah 300. cukup. Tergantung tempat. Gitu. Ya. Iya, iya. Dan bicara juga soal hukum itu, ketong kalau melakukan pelanggaran pasti akan dihukum. Beta pernah satu kali itu bawa motor dan kena tilang di bundaran PU dan ternyata yang tilang itu bepu mantan. Jadi pas beta berhenti dia bilang, "Nona be bisa lewat." Kok dia bilang tidak bisa? Karena kakak punya 3 kesalahan. Pasal 280 tidak memiliki nomor kendaraan. Pasal 281 tidak memiliki SIM. Dan pasal 123 yaitu meninggalkanku tanpa alasan. Beta Engki, selamat sore. So sweet. Besu feeling dari awal itu begitu ya. Maksudnya Ini mohon maaf ya Pak Ketua, beta mohon maaf. Mungkin bisa cari komik yang agak sedikit, yang tidak bucin, tidak. Tapi terima kasih ya, terima kasih Siap. kakak berempat yang sudah stand up comedy Siap, di siap. sini. Ini pemirsa di rumah, kita baru saja melewati sesi pertama, yaitu sesi stand up comedy dengan jokes-jokesnya. Mungkin Pak Saudara dong tidak mengerti, coba paksalah untuk mengerti. Iya, coba paksa untuk paham karena beta di sini sebagai host juga beta jujur. Soalnya tahu nih dong ngomong apa nih. Mungkin ada beberapa dari Bang Tato yang beta mengerti. ya, dia mengerti kan dia takut tuh. Iya. Oh iya, dari Ibu Iren juga lucu. Lucu ya. Iya, Itu selalu semua lucu. Nah, kita langsung masuk saja ke sesi kedua, yaitu sesi talk show Ya. dengan tema pledoi komedi. Siap. Ini para narasumber sudah siap menjawab pertanyaan. Pertanyaannya bersifat rahasia, datang langsung dari Pak Ketua Stand Up Indo Kupang, Pak Sirilu Selaka. Jadi ini beta langsung pecahkan pertanyaan yang sama untuk jawaban yang berbeda untuk pertanyaan yang sama ya. Nomor 1, dituntut. Apa yang Anda lakukan jika dituntut hukuman penjara 9 bulan lantaran dianggap mencemarkan nama baik seseorang dalam materi stand up? Apakah meminta maaf kepada yang bersangkutan atau menyerang balik? Ini kita dengar langsung dari Kak Boy. Duluan dari Kak Boy. Kira-kira ke mana? Mau ulang pertanyaan atau langsung jawab? Langsung jawab. Oke, langsung jawab. Kalau beta kayaknya 9 bulan kakak. Kalau 9 bulan kayaknya beta minta maaf. Minta maaf ya. Minta maaf kalau dia sudah tersinggung. Karena menurut beta begini. Kalau kotong stand up dan menyebut nama itu pasti kotong salah. Jadi ya memang jalan daripada menyerang balik beta lebih memilih untuk minta maaf. Minta maaf tapi dong tetap mau masuk di penjara. Kalau begitu nah ikhlas. Ya harus menyerang balik dong. Tergantung kalau menyerang balik kalau dong ya 10 bulan mungkin bisa serang balik mau kalau 9 bulan. Kalau 9 dia pakai nego. Lemah Iya, iya. sekali nih. Dia ada depo limit. Iya ya. Jadi kalau dari Boy sebaiknya minta maaf. Iya. Iya ya. Beta coba pahami ulang ya. Soalnya hukuman penjara 9 tahun lantaran dianggap mencemarkan nama baik seseorang dalam materi stand up. Apakah meminta maaf kepada yang bersangkutan atau menyerang balik? Jawabannya meminta Minta maaf. maaf, iya. Tidak ada serangan balik. Sonde. Tidak ada, iya. Sejauh ini pernah ada, mungkin pernah manggung di mana-mana ada begitu? Belum. Belum pernah. Mudah-mudahan tidak ada, mudah-mudahan tidak ada. Jangan belum. Ya amin ya. Amin. Iya. Ya kemungkinan materi yang mungkin mau serang beta mungkin bab tua, sekarang pakai bab tua pun nama. Oh iya, sering bawa bapak pun nama. Tapi tidak menjelekan, berarti sejauh ini masih aman, dididik aman. Iya, selama setoran bab tua masih aman berarti aman. Oh, oke. Siap, terima kasih Kak Boy Junior. Jawaban yang berbeda untuk pertanyaan yang sama dari Kak Engki. Oke, baik. Sejauh ini kalau untuk pribadi beta
beta stand up itu belum pernah untuk menyinggung nama atau perasaan seseorang. Tapi mudah-mudahan kedepannya bisa. Iya, karena kepingin sekali berurusan dengan polisi. Ya karena dulu kan tes polisi tidak lolos toh. Jadi kepingin sekali untuk berada di dalam. Tapi ini serius, ini serius. Ya, ini serius. Kalau untuk beta keumpama buat masalah begitu, beta orangnya cinta damai. Cinta damai. Ya lebih baik lah. Kalau memang itu menurut dia, kalau memang beta dari beta punya stand up itu buat dia tersinggung dan dia merasa dia harus tuntut beta akan berusaha untuk minta maaf dan pendekatan dengan dia. Tapi kalau dia selalu memaksa untuk mau kasih masuk beta di penjara ya Harus proses. harus proses ya, mau tidak mau katong harus Katong bawa omong dulu. Katong bawa omong toh. Ya kok ini katong kupang nah. Ya jadi begitu. Jadi tapi Jadi, kalau untuk sabar. ya, Jadi kesimpulannya minta maaf. kesimpulan minta maaf. Kenapa masih putar liuk-liuk biar curi durasi begitu? Kan jawabannya tinggal bilang minta maaf. Atau kecuri kan son enak. Iya, Kalau curi kan son enak. iya, biar tidak kentara Kalau ini. curi kan kena pasar lah. Ya. Bicara soal hukum. Iya, Jangan iya. mencuri ini yang punya ide begitu. Iya. Itu kena pasal berapa? Oke, intinya Begitu, intinya jadi minta maaf intinya kepada yang bersangkutan. Ya. Kalau namanya disebut. Namanya disebut. Tapi kalau sebut dalam doa kayaknya son perlu minta maaf. Ya, ini dalam Dalam ini, stand up. Iya, dalam stand up Kalau dalam comedy. stand up pasti minta maaf. Kayak begitulah. Minta maaf susah. Ini minta maaf. Mungkin yang paling senior di komunitas stand up Indo Kupang, Bang Tato, Karenol. Ya, beta sama ke Sama ke Boy. Boy, bukan maksudnya dia omong soal limit kalau berasa ke 9 bulan tuh terlalu Oke. kecil lah. Ah, Katong pernah 1,5, 2 dong. Itu juga kalau berkelakuan baik ya 5 bulan suka keluar. Tapi beta lihat dulu kalau misalkan memang itu beta menyerang dia dan bisa mempengaruhi dia terhadap dia punya lingkungan sosial. Itu beta harus minta maaf. Iya. Dan kalau misalkan dia sonde mau kasih maaf beta siap serang balik karena nanti beta akan lihat informasi dulu. Misalnya dia 4-3-3, itu dia punya back sayap tuh yang lebih jago siapa. Nah, dari situ beta lihat juga beta main di kandang apa di tandang gitu. Tergantung klub mana yang akan beta hadapi. Ini kata omong hukum kok bola. Mana-mana Kami saya coba pahami saja. Ya. harus paksa pahami. Iya. Tapi kalau beta ya, kalau misalkan namanya ketemu manusia tuh harus berjiwa besar, harus meminta maaf. Harus meminta maaf. Itu saya. meminta maaf. Ya, kalau dari Ibu Iren, Kalau menyinggung orang di materi stand up terus harus penjara 9 bulan. Beta akan serang balik, Kak. serang balik. Iya. Wah, ini agak berbeda ya. Iya, Menarik. karena ya kata wanita sudah pernah mau kalah ya. Oh, iya. 9 bulan. Ah. Serang balik, siapa tahu jadi 12 bulan. Iya ya. Iya. Jadi beta seumur beta hidup, beta tidak mau tersandung hukum apalagi yang namanya penjara. For your information guys, ya. Jadi begini, supaya teman-teman tahu alasan beta dalam beta punya hidup, beta prinsip beta tidak akan pernah mau injak atau jadi penghuni lapas karena bep bapak ini tukang dan lapas perempuan tuh bep bapak yang buat. Serius, ini serius. Iya, Jadi iya. kalau beta masuk penjara itu sama dengan senjata makan tuan. Beta bayangkan saya itu kapan bapak tua kerja itu lapas dia taruh memang batu kasihan nanti bep perempuan besar di sini. Kesian. Makanya- Besar putapat di sini. Makanya beta sudah akan pernah bilang mau tersandung hukum. Kalau sampai itu terjadi beta akan lawan balik dengan bep kekuatan penuh lah, tidak mau. Oh ya. Ya, untuk sejauh ini dalam komunitas stand up Indo Kupang belum ada ya. Belum ada karena yang namanya materi itu lewati beberapa proses sharing materi, apalagi komedi body, Ya, bukan karena, begitu ya? Ya, karena di komunitas itu untuk ketemu menjaga juga ketemu materi. Tapi omong-omong Mak, kalau soal jari itu kita bisa serang balik ke sana. Oh, itu bisa. Itu inter. Kami saksi. Ya. Kami Ya. saksi. Oke, Betul, para komika yang budiman, kita akan lanjut pertanyaan kedua di sesi talk show. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Halo
Sobat Digital. Kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Oke, pemirsa, sama dengan kami komunitas stand up Indo Kupang dalam acara Katawa Rame-Rame. Ini 4 orang narasumber. Sudah siap ya kita masuk ke pertanyaan berikut? Siap. Tadi pertanyaan pertama rata-rata jawabannya sama ya? Ya. Hampir semua jawabannya sama dengan alasan yang tidak masuk akal sih. Memang kita tuh sepakat dari luar studio tadi. Oh, tadi memang sepakat biar jawabannya sama ya. Oke, pertanyaan kedua. Anda batal tampil dengan alasan yang logis, tetapi panitia meminta kompensasi 2 kali bayaran yang disepakati. Apa yang Anda lakukan? Batal tampil, panitia minta apa? Untuk bayar 2 kali. Kalau itu kayak masalah waktu. Ini alasan yang logis, Iya, alasan logis tuh. Masalah waktu mungkin beta bisa tampil karena bertepatan dengan kerja atau bertepatan dengan mungkin ada sesuatu yang terjadi sehingga beta langsung tidak bisa tampil saat itu. Mungkin kalau omong salah-salah kayak apa? Kayak katong datang terus pas celaka begitu. Kedukaan Kejadian yang tak terduga. Nah itu kan
memang agak susah juga sih, karena posisi ini hari harus tampil dan orang semua sudah datang dan mau nonton lu. Nah posisi lu ada kedukaan yang lu harus pulang kampung begitu, dan terus dari panitia menuntut. Dan itu mungkin dari pribadi beta pasti akan dekati dengan panitia untuk mungkin katong selesaikannya secara kekeluargaan. Caranya bagaimana untuk bisa selesaikan? Boy ini serius boy. Iya ini serius, ketawa. Ini baru beta lihat dia omong serius nih. Selama ini selama bercanda ini. tapi Lanjut. soalnya beta emosi deh boy ini. Sudah. Sudah bisa bertarung tuh. Jadi Pendekatan. beta pasti pendekatan dengan panitia bahwa memang kalau untuk beta bayar kompensasi beta bayar, tapi jangan sampai 2 kali lipat. Karena memang ada yang kayak dia punya tanda tangan dia punya surat kontrak itu kan pasti ada. Nah di situ di konsekuensi itu katong su tahu apa yang harus katong buat. Nah kalau su terjadi begitu katong kan bisa hindari apa yang katong alami. Jadi mau tidak mau ya katong harus pendekatan dengan panitia untuk selesaikan secara baik-baik. Iya. Itu dari beta. Mungkin jawaban dari Kak Boy berbeda. Kalau dari beta, kalau memang halangannya tuh kan sebenarnya sebelum kita tampil tuh kan ada perjanjian antara kita dengan yang buat acara. Jadi kalau di perjanjiannya memang tertulis begitu, ya mau sana mau kotong tetap harus ganti lebih. Kalau lagian kalau beta stand up juga mau bayar berapa? Paling nasi kotak satu. Paling kembali nasi kotak 2 tuh habis. Iya jadi bayar 2 kali lipat ya. Oh, bayar susu. Nasi kotak. Iya, tapi apakah itu tidak bikin jatuh nama? Nanti kalau pakai dia lebih cari orang lain. Ya karena tergantung, kalau memang kendalanya memang saat itu memang betul-betul soalnya bisa ya katong mau buatkan. Iya. Mau minta mereka untuk mengerti juga, kalau mereka mengerti ya baik, kalau mereka tidak mengerti kan mau bagaimana, jadi ya begitu. Iya ya. Kalau Kak Renol sejauh ini pernah begitu Kosonde? Pernah ada begitu Kosonde? Beta belum pernah alami yang soal tiba-tiba beta harus batal tampil ya. Kalau sampai sekarang beta begini lama di stand up Indo Kupang, jangankan batal tampil, untuk tampil pun kesempatan sangat tipis. Iya. Tapi jika batal tampil. Ya kalau jika ya beta harus profesional sesuai dengan MOU, karena katong kan hidup di komunitas, ada ketua, ada wakil, dan itu yang akan beta kejar itu ketemu pendivisi event. Karena dia itu penghubung dengan pihak yang pakai ketong punya jasa, dan dia juga dapat persen dari situ toh. Jadi mau ya beta harus kejar dulu. Ini beta pengalaman karena ada beberapa ketemu teman-teman kayak misalkan gini, ketong dengan satu event terus persyaratannya itu harus ada NPWP atau harus ada ini yang sering kandas di ketong, bukan karena boleh kau dong nih bisa kosan ada NPWP. Itu beta pernah pernah jawab itu orang yang urus event bilang, Kak, anak-anak ini anak-anak yang penghasilannya artis, yang penghasilannya sudah tetap, apa dia harus bayar 10? Ini dia kan tergantung, kalau ada job, kalau rame dia punya penghasilan per bulan sekian, terus ketong kalau job sepi ya, memang sudah ada penghasilan. Terus ketong sudah ada penghasilan, ketong harus bayar pajak ke mana. Itu di ketong pun teman-teman yang sudah punya job, pekerjaan tetap ya misal. Jadi kadang-kadang komunitas handle atau biasa Pak Ketua atau Ibu Iren ini biasa pakai dia punya NPWP untuk ketong menghindari itu. Jadi kalau misalnya kan kalau di beta, kalau ketong perjanjian, yang penting ada perjanjian tertulis. Beta batal tampil, beta soal alasan logis ya. Iya. Terus sudahlah Kak, flyer apa semua naik gitu. Terus Kakak batal tampil, bayar kompensasi. Mau ketong harus bayar 2 kali lipat. Harus profesional lah. Karena kasihan orang juga, karena dia juga buat acara, dia juga ada pengeluaran juga untuk mendatangkan massa. Jadi sebenarnya profesional sih. Iya. Sebagai orang yang punya NPWP, Ibu Iren. Sebagai orang yang punya NPWP, dan ini beta tadi tuh beta membayangkan tuh kalau semisalnya kita sudah sampai di sana terus batal. Ini kan kita perempuan. Perempuan tuh kan bisa sakit-sakit mendadak lah begitu. Ya itu berasa bayarnya kasih kembali tuh yang masuk akal tuh setengah, karena kita kan butuh biaya transportasi ke tempat acara. Iya betul. Pakai ojol juga kita. Iya.
Baru itu kalau dia misalnya dia lawan teman-teman yang laki-laki ya, pasti dia masih menang, bisa kasih kembali. Kalau lawan perempuan soal uang sensitif Pak, katong omong dulu nak. Jadi mungkin kuncinya tidak usah ada kesepakatan awal begitu. Sebaiknya beta karena kita tahu 1 menit ke depan adalah misteri. Kita tidak tahu nanti kejadian apa yang bertepatan dengan acara. Kita tidak tahu. Jadi beta selalu saja kalau beta diminta untuk bikin begitu, kalau tidak hadir nanti bayar. Beta tidak mau. Sebaiknya tidak usah ada begitu, tidak usah ada perjanjian begitu. Karena malah kalau beta mau cerita pengalaman, beta malah ditipu. Batal perjalanan pi di sini hanya mau datang ke acara dan bayarannya macet sekali. Justru dari dong juga, kotong harus lihat juga. Ini beta kasih tahu kakak-kakak yang seandainya kalau orang mau undang tuh, dia bapak dulu dong ada 2 ekosonde. Iya, kadang memang dong ulur waktu, tapi giliran kotong yang salah itu dong mintanya cepat. Ya kotong profesional juga, tapi sebaiknya tidak usah ada itu perjanjian. Bilang nanti kalau lu batal tampil lu bayar 2 kali, lu gila mangkali. Beta susun tampil karena alasan kedukaan. Jadi sebaiknya tidak usah, mungkin kuncinya begitu sah. Itu kalau acara kecil sih, tapi kalau acara besar tuh biasanya Kalau acara besar dengan masa banyak biasa pakai MOU. Beta juga pernah acara besar masa lumayan banyak, tapi beta batal. Beta batal karena memang dengan panitianya tidak enak. Beta bukan profesional, beta mau bikin malu panitia. Persetan su. Omong tinggi tapi giliran bayar nanti kotong setengah mati dengan tagi persetan. Beta su bikin malu, ada berapa IO besar di Kupang sini. Ya itu jahat ya, itu tidak boleh. Itu tidak boleh, tapi mau pakai begitu beta rasa aman-aman sah. Nanti orang son pakai lah ya. Nanti orang son diundang lah isi acara di sini. Ya, itu dari beta sebagai host ya. Tapi kakak berempat sebagai narasumber mungkin punya pandangan yang berbeda. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut ya. Pertanyaan yang berikut. Jika diminta diminta turun dari panggung karena blank atau garing. Nah, ini nih. Diminta turun sementara perform, sementara stand up. Panitia, turun, tidak lucu. Pernah kakak berempat pernah ada rasakan begitu? Kak Iren? Ya sejauh ini blank tidak pernah lah, katong kan guru sombong. Blank, garing tetap Blank tidak pernah selama ini ya, garing beberapa tempat saja, tapi itu jarang. Tapi beta lebih memilih garing lah, tapi selesaikan materi dengan baik, itulah komik. Itu ketemu mental dilihat di situ. Lebih memilih garing daripada blank. Blank ini orang tahu kita IQ parah itu. Oh iya betul. Tapi kalau garing tidak lucu dan lu lanjut terus, orang tahu lu mental bagus. Itulah usaha yang kotong kasih. Iya. Jadi mau lucu tidak lucu selesaikan materi dengan baik. Tapi sejauh ini beta lucu kok. Iya kan, tunggu orang puji terlalu lama. Kan kita tahu kalau iya memang perempuan tidak pernah salah. Ibu sangat lucu ibu. Terlalu lucu. Iya. Jadi lebih memilih kalau ibu. Tapi tiba-tiba karena garing terus dari panitia bilang turun lu son lucu lah. Kira-kira kemana? Mau turun atau mau lanjut? Mau baca puisi semua. Baca puisi. Tapi pernah alami hal begitu? Tidak pernah, sejauh ini tidak pernah. Berarti beta yang alami hal begitu. Oh iya, itu mungkin teman-teman. Itu pernah. Itu teman-teman semua tahu. Itu bukan rahasia lah. Kalau dari Pak Boy Junior. Kalau dari beta, kotong profesional sah. Kayak misalnya kotong tampil secara profesional, dong minta kotong turun juga kotong turun secara profesional. Secara profesional itu ke mana? Intinya kayak sama deh Bu Iren, jangan blank. Kotong kalau kayak garing begitu ya, soalnya apa-apa. Tapi kalau memang percuma kalau kotong lanjutkan tapi dong soalnya nonton juga kayak menurut beta. Jadi berharap dong minta turun. Kalau bukan, makanya kalau kotong ada stand up, makanya kalau sekalipun kita garing, tapi kalau penonton dari panitia soalnya suruh turun, berarti kotong profesional akan lanjut sampai selesai. Tapi kalau sampai pertengahan dong bilang turun ya, kotong turun sesudah. Profesional. Biar kayak keluargaan juga. Secara profesional. Iya ya. Kalau Kak Engki mungkin pernah. Kalau beta pernah alami. Oh pernah juga. Ya. Bukan suruh turun sih, tapi pas lagi stand up suruh makan. Ada yang datang ibu-ibu,
datang sorong makan. Oh, di nasi heckling, kuat, di heckling, begitu. itu heckling. Memang dari awal tuh orang sudah perhatikan katong pas katong lagi stand up terus orang lagi bagi makan itu memang orang sudah akan perhatikan. Jadi pas lagi stand up ini memang waktu itu tuh memang orang belum terlalu paham tentang stand up comedy itu apa. Jadi pas lagi stand up ada mama yang sorong nasi, ini anak makan dulu, nanti habis anak sonda pembagian. Itu secara tidak langsung Secara suruh tidak turun. langsung suruh itu ke mama usir katong dari panggung Iya, itu. iya, kan. iya, itu di heckling. Iya, jadi beta sempat sampai si Limam tua kasih keluar kepala untuk omong lanjut, jadi Limam tua bilang, hai ambil sudah ini itu nanti habis. Jadi secara tidak langsung itu di heckling oleh tuan rumah langsung. Jadi pemalingnya pas jam makan. Pemali itu pas jam Ya, makan. ini Dan mungkin beta mau kasih tahu teman-teman yang nonton di rumah juga, kalau seandainya ada acara lalu mau pakai Ya, jasa undang stand up begitu. komedi, sebaiknya dalam random acara itu tidak boleh pas acara makan. pas acara makan. Ya. Jangan karena mau makan, oh ya kita langsung dihibur Dihibur, oleh ya, komika itu susah. stand up Indo Kupang, Inki Beti. Itu pasti Itu berdarah-darah. Itu darah. Ya, Itu kalau di di darah bisa berbulan-bulan. kalau di komunitas tidak lucu istilahnya berdarah-darah, Berdarah-darah, lari dengan darah-darah. Iya, kalau Kak Engki pernah alami, tapi itu Pernah mungkin Ada yang pernah suruh turun. secara halus Secara halus. mau Itu bilang kalau usulnya Kak secara Engki halus, tidak ya. lucu ya. Ya, dan di situ juga langsung closing dan ikut makan. Ikut makan semua. Lapar sih. Laparnya. Iya, siap. Terima kasih Kak Engki. Ya, siap. Kak Renul. Kalau dari pengalaman beta, kalau untuk blank mungkin 1% pernah, tapi beta langsung segera alihkan. Tapi kalau untuk garing sering. Tapi itu sudah. Kalau misalkan beta dipakai, contohnya bisa dibayar sekian. Terus untuk durasi rundownnya itu katanya harus isi 5 menit ya. Maksudnya mau sekalipun garing harus habis itu. Beta ingat waktu itu ada salah satu hotel buat acara nobar final Euro waktu itu. Itu bayangkan beta sementara stand up terus dia kasih nyala layar. Pemain sudah pemanasan. Jadi Fokusnya beta terganggu. boleh semangat berapi-api di tengah, orang fokus di layar TV. Iya. Itu kan karena terbagi, tapi beta pikir juga Materi jangan juga ini memang ya pas-pas. rundown juga harus beta juga harus kasih habis. Iya ya, jadi memang kalau kita lucu tuh kadang makan puji mau tambah durasi. Kadang panitia dong yang tahu bilang, oh sudah lah kok, untuk mau acara lain le. Tapi kalau blank lebih berbahaya. Blank lebih blank berbahaya itu- karena blank mungkin lebih masih berbahaya. ada senjata-senjata yang jauh lebih Ya. bagus, ada jokes-jokes yang lebih lucu biasanya kita pasang di closing, ternyata sudah blank di awal dan akhirnya kita tutup acara dengan tidak sempat bawakan itu beat. Itu jadi mendingan garing dari awal apa sampai kan? selesai. Mending garing dari awal sampai selesai. Berarti berbeda dengan beta. Kalau beta rasa 2-3 beat sonde kena beta sudah tutup. Terserah lu mau bayar ke sonde. Betul, dan pernah diusir. Iya, kalau itu pernah. Itu salah satu tempat di Kupang, beta tidak usah sebut tempatnya di mana, tapi bahkan disuruh turun. Karena kejadiannya hampir sama dengan Bang Tato. Itu kita stand up pas di final volley. Kita stand up, ada turun orang mau nonton final yang sutaruhan di bawah nih. Beta nama bosan, kasih tahu nama asli. Suruh turun lu tidak lucu. Padahal itu waktu lucu. Hanya karena dong lebih Tempat yang memilih nonton Bola. daripada nonton stand up. Dan stand up comedy ini harus butuh penonton yang duduk diam, tenang, fokus baru bisa dapat lucunya. Lucu ini memang relatif, tapi sebaiknya ikuti dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Pasti dapat lucunya. Karena ada yang ketawa itu nular. Jadi mungkin dia tidak rasa lucu, tapi semua kiki kakak di samping, mau dia suka ketawa di samping. Dia ketawa orang ya, ya. tapi dia tidak mengerti. Kira-kira begitu. Ya, jawabannya begitu. Dan kita akan, ini Pak Ketua ini mungkin kasih soal jebakan Bisa. Karena Pak dong yang banyak panggung, Ibu dan Pak dong nih. Pertanyaan yang berikut. Diminta tampil lagi untuk memenuhi durasi, nah ini tadi. Atau mengganti teman yang berhalangan. Itu kira-kira mau ke sonde? Kalau dari Kak Renol. Kalau menurut beta nih, kalau dalam satu event, sebenarnya ketong stand up nih 1 kali sah. Iya. Karena kalau untuk ketong naik kedua kali dengan materi berbeda, beta rasa dia punya suasana beda. Itu beta yakin untuk teman-teman. Floornya beda. Ya, floornya beda. Mungkin yang mau coba stand up. Karena
aplik katong berawal-awal dulu kalau pegang mic itu orang nonton katong mau lucu sonde lucu bahkan kata turun dia kata sengaja lalu lalang di situ supaya orang tahu katong toh. Iya, iya. Nanti setelah katong mulai naik di tahap-tahap yang kayak istilahnya agak profesional ya kata jadi komik itu bahkan suruh tampil ulang juga bisa mau buang materi untuk hal yang begini dong ya karena jokes yang sama kalau lu sebut berulang-ulang juga akan sonde lucu nah. Iya, maksudnya yang diminta gantikan teman itu dengan jokes yang berbeda. Mungkin ada senjata laser. Kalau beta rasa mungkin kalau seandainya beta tolak. Ya beta akan tolak Karena ya bikin materi ini susah. ya bikin materi ini susah dan Tapi kan bayarannya sama. Tapi Bayaran dari untuk teman yang kan tidak gini, hadir itu. kalau beta sih beta sekarang bukan dari masalah uang. Tapi begitu lu pulang baru orang omong, oh ini Renolnya, itu ada senapsu lucu. Maksudnya itu tuh yang jadi itu tuh yang hal yang dia pun sakit hati itu lebih besar dari uang yang lu terima nah. Iya ya. Jadi sebaiknya pas. Sebaiknya beta blank itu. Misalnya disuruh tambah karena durasi tidak cukup. Misalnya dong kasih 10 menit tapi Kak Renol tampil cuma 5 menit lalu turun materi yang dibungkus. Ya kalau itu belum pernah terjadi misalnya durasi 10 menit. Jika terjadi. Kalau jika terjadi palingan kalau bisa tahu beta sih dari komunitas ke ketua komunitas tuh tahu sampai yang biasa durasinya panjang, sampai durasinya pendek, sampai lucu. Karena kalau misalnya orang panggil ketemu, ada di rundown ini stand up 15 menit ya. Yeah. Kalau 15 menit ya sudah. Kadang ketemu bilang sudah dapat uang sekian juta nih ketemu berbagi sudah. Beta ajak teman 3 orang. Oh, Jadi ketemu berbagi. Lu 5 menit, 5 menit. Selesai. Iya, tapi yang ditanyakan Ibu Iren, misalnya yang diundang adalah Ibu Iren dan Kak Renol. Tiba-tiba Kak Renol tidak hadir. Ibu Iren diminta untuk mungkin waktu itu jari keseleo kok apa? Jari leh. atau mau misalnya kasih 10 menit untuk 2 orang komik. Kak Renol tidak ada. Mau fight 10 menit semua. Oh iya, kalau tampil 2 kali dengan materi, materi original. Materi ini mahal Kak, beta akan boros-boros materi. Jadi kalau beta misalnya itu memang itu kemungkinan terburuk kan harus ganti Kak Renol begitu. Tambah dan durasi. supaya tambah durasi. Mau beta memperkenalkan beta nama Renol Wogapati. Iya kalau ganti Kak Renol ya. Iya, dan beta minta dia pemateri toh, tolong kirim Kak Renol pemateri beta ganti, bawa kasih Kak Renol pemateri sini. Sekarang Perkenalkan beta Renol Wogapati ini beta jari. Masih tentang jari. Dep masalah sekarang ke mana? Maksudnya kan kalau durasi 10 menit, 10 menit terus beta berhalangan hadir dan misalnya kata sudah 5 menit dan Iren harus bahas 10 menit. Cuma kalau masalahnya begitu kalau beta akan hantam terus. Tapi kalau misalkan beta harus rundownnya terpisah dan beta harus naik kalau kedua itu bisa mau. Oh, berarti masalahnya situ. Kalau begitu kalau Kak Engki ke mana? Kalau Kak Engki misalnya dalam rundown itu harus main 2 kali. Kalau main 2 kali 3 kali disambung. Tergantung nego. Iya. Kalau paham lah. Ya, kalau untuk beta yang bilang ke durasi kurang dan suruh tambal itu kalau untuk beta sih memang besan mau juga. Karena pengalaman tuh kalau ketong naik dengan materi yang sama pasti orang bosan. Terus yang kalau umpama ganti teman, umpama ketong sama dan terus ganti temannya itu setidaknya beta bisa siap punya senjata dulu dari belakang itu berapa menit yang harus bawa. Dan memang kalau dia berhalang ya untuk katong profesional untuk tampil dan bisa menutupi katong punya teman yang satu mau ya harus harus bisa isi juga itu materi itu stand up. Kalau itu dari beta, tapi untuk selama stand up belum pernah terjadi seperti itu. Iya ya, semoga tidak pernah terjadi. Dan tidak akan mau untuk seperti itu karena itu susah. Misalnya kita dikasih itu hal terburuk yang akan terjadi ketika katong 2 orang ditampil dan satunya itu berhalangan. Itu hal buruk. Itu jadi mati. sebaiknya siap materi cadangan. Siap materi Untuk cadangan atau kembali komik tampil. cadangan? Komik cadangan lebih bagus lagi. Lebih bagus komik cadangan. Amin 1 konfirmasi dan siap komik cadangan. Oh, lebih baik. Bukan materi cadangan. Beda. Orang yang sama dia punya materi walaupun lucu tapi kadang orang bosan juga untuk nonton. Karena rata-rata orang tertawa itu dia naik sampai ke 10 menit ke atas itu dia sudah bosan tertawa.
dia sana akan tertawa lagi. Paling dia hanya ha. Kalau dari Kak Boy, Kalau beta tergantung juga, misalnya kalau mau naik tampil 2 kali beta kayaknya sonde bisa, sonde mau. Apalagi kayak misalnya yang tampil beda yang kabosan terus beda ganti kabosan, kayaknya orang mau kembang beda sepanggung. Itu sudah bisa. Iya. Kan orang tujuannya menonton live bukan kotong. Beta kayaknya sonde mau. jadi sonde mau. Sonde mau. Siapkan komik cadangan untuk backup. Siapa tahu tiba-tiba inisial 1 memang dia mau bikin celaka kita. Kotong yang pikir stempel muka di depan panitia dong, itu datang bayaran, ya pasti dia tidak dapat lah. Oke, terima kasih para narasumber yang cantik, yang ganteng-ganteng. Usailah sudah acara kita hari ini. Terima kasih juga para pemirsa di rumah yang sedang menonton. Kita akan jumpa lagi di minggu depan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dari awal pembicaraan kami ada kata-kata yang menyinggung, ada bahasa tubuh yang membuat saudara semua tersinggung. Kami mohon maaf. Salam satu tawa. Terima kasih.